Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam perkuliahan politik hukum Islam. Yang dalam hal ini kita akan membahas tentang eh, perda syariah. Sebelum kita lanjut pada pembahasan, mari kita awali kajian ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bersama ya bahwa di beberapa daerah itu bermunculan peraturan daerah yang kemudian dilambangkan atau dikonotasikan terhadap agama tertentu. Sebagaimana yang terjadi di Pamekasan misalnya, ada semboyan atau slogan yang berbunyi gerakan pengembangan masyarakat Islam yang disingkat dengan Gerbang Salam. Yang kemudian turunannya adalah bahwa muncul aturan-aturan yang kemudian agak dinilai islamisasi terhadap beberapa peraturan atau regulasi yang ada di Pamekasan. Di beberapa daerah bahkan kemudian itu dibahasakan dengan bahasa yang lebih islami, yang kemudian diistilahkan dengan perda syariat atau peraturan daerah syariat, yang di dalamnya berisi tentang pengaturan atau peraturan-peraturan yang mengikat seluruh warganya yang dilandaskan pada syariat agama Islam. Bagaimana secara eh, apa, secara posisi dan kekuatan hukum terhadap peraturan syariat di dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kita coba share screen, kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di sini bertanya, mengapa terbit perda syariat ya? Perda syariat itu sebenarnya adalah merupakan islamisasi politik di Indonesia. Dan itu bukan barang baru sebenarnya. Sudah pernah muncul dalam Pancasila versi lama yang disebut dengan Piagam Jakarta. Yang di situ kalau di Pancasila kita mengetahui tentang pasal pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kemudian di situ ada terusannya, ada lanjutannya bahwa dan syariat Islam eh, bagi pengikutnya atau apa gitulah, lupa saya. Yang kemudian itu dikonotasikan terhadap satu agama tertentu. Padahal Pancasila adalah merupakan pedoman yang dipegang, dipakai oleh semua agama yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Islamisasi ini muncul karena ada anggapan bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, entah nomor 1 atau nomor 2 ya. Karena data terbaru itu kita tuh kalah dari Pakistan secara jumlah populasi Muslim. Jadi Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, maka sudah sudah sewajarnya bahwa jika kemudian aturan-aturannya lebih mengarah kepada aturan secara hukum Islam. Sehingga kemudian secara politik pun kemudian ada upaya untuk diislamisasi. Karena menganggap kita ini sebagai mayoritas dan secara aturan
main dalam demokrasi, maka mayoritas adalah sang pemenang gitu ya. Sehingga kemudian di dalam penerapannya muncullah beberapa peraturan-peraturan daerah yang kemudian peraturan itu lebih kepada bahwa aturan itu lebih mengarah kepada hukum Islam, Islam. Mulai sejak zaman dahulu ketika versi lama Piagam Jakarta. Meskipun kemudian ya hal itu menimbulkan pro dan kontra ketika itu, terutama bagi eh, perwakilan Indonesia bagian timur yang di situ mayoritas non-Muslim. Yang kedua, Perdasar itu muncul karena upaya pemberantasan terhadap maksiat dan lain-lain. Karena menganggap undang-undang yang ada ini eh, tidak berpihak kepada penegakan amar ma'ruf nahi mungkar misalnya dalam bahasa eh, Islam kanan itu. Yang kemudian perlu adanya pemberantasan terhadap maksiat dan penegakan amar ma'ruf nahi mungkar tidak hanya secara eksekusi tapi juga dimulai dari asalnya, dari hulunya, yaitu perda, yaitu peraturan. Jadi selama ini ada asumsi bahwa peraturan yang ada itu tidak berpihak kepada pemberantasan kemaksiatan. Sehingga kemudian pemberantasan kemaksiatan itu tidak hanya kemudian menjadi masalah di lapangan, kemudian diselesaikan, tapi juga perlu untuk membentuk satu peraturan perundang-undangan yang sekiranya memang selaras dengan pemberantasan kemaksiatan tersebut. Dengan demikian maka perlu ada pemberantasan kemaksiatan tidak hanya secara aksi tapi juga secara legal formal. Makanya kemudian dibentuklah peraturan daerah yang disebut dengan Perda Syariat itu. Nah, disinilah kemudian pada era demokrasi terutama, pada era reformasi terutama, ketika bermunculan partai-partai Islam, maka hal itu semakin menguatkan posisi dan bergaining bagi para politisi, terutama yang mengusung Islamisasi politik ini, yang kemudian bermunculanlah beberapa perda-perda syariat di beberapa daerah. Kemudian mengapa perda syariat menimbulkan masalah? Perda syariat ini menjadi masalah karena satu ketentuan hukum agama itu bisa menjadi peraturan. Bila menjadi peraturan, maka secara otomatis menjadi hukum publik. Sebenarnya kan syariat itu hanya untuk umat Islam saja ya. Tapi ketika syariat itu kemudian menjadi hukum publik, maka itu menjadi peraturan yang dikonsumsi oleh semua agama, entah Islam maupun non-Muslim. Yang kemudian hukum publik ini yang mengikat semua lapisan masyarakat, tanpa memandang agamanya apa, rasnya apa, tanpa memandang dia beragama Islam atau tidak, sehingga kemudian itu menjadi masalah di lapangan. Sementara di masyarakat kita ini adalah negara yang memiliki banyak keragaman, entah agama, ras, bahasa, etnis, suku, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ketika satu peraturan dikonotasikan terhadap satu agama tertentu, maka menjadi masalah. Makanya kemudian perda syariat ini dianggap sebagai dianggap diskriminatif terhadap non-Muslim atau kelompok agama minoritas yang dianggap kemudian memaksakan aturan agama tertentu diberlakukan kepada semua penduduk yang tidak seagama.
Makanya ini menjadi masalah di lapangan ya. Selain tafsir-tafsir liar yang cukup meresahkan, ini berbahaya. Kemudian juga pada saat ini karena dianggap sebagai peraturan yang menodai nilai-nilai kebinekaan, maka berpotensi bertentangan dengan undang-undang dasar atau undang-undang lainnya. Karena undang-undang yang diterbitkan secara eh, apa secara pengesahan oleh presiden itu disesuaikan dengan kondisi kebinekaan kita. Nah, ketika kemudian di bawah itu terbit peraturan daerah syariat yang eh, hanya menaungi satu kelompok agama tertentu, maka kemudian secara materi ada banyak yang kemudian bertentangan dengan materi yang ada dalam undang-undang. Nah, disitulah kemudian banyak upaya dari pemerintah pusat yang kemudian menghapus peraturan-peraturan syariat, perda syariat di bawah, di daerah-daerah. Hanya saja ada yang bertanya, mengapa Aceh menerapkan syariat Islam? Sebenarnya Aceh itu adalah satu kajian yang tidak bisa dilepaskan dari aspek sejarah ya. Bahwa keberadaan Aceh sebagai satu-satunya provinsi yang menerapkan perda syariat, yang kemudian perda itu disebut dengan konun sejak tahun 2002, itu tak bisa dilepaskan dari aspek sejarah. Bagaimana Aceh ketika dahulu sempat menjadi kerajaan, kemudian di situ secara budaya lebih mengarah kepada Islam, sehingga kemudian Aceh disebut sebagai Serambi Mekah ya. Serambi Mekah dari saking islaminya. Maka dalam situasi konflik tertentu ya, bahkan Aceh itu sempat berniat untuk melepaskan diri dari Indonesia. Akhirnya dilakukanlah referendum dan ternyata alhamdulillah Aceh tetap bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kekhususan dan kekhasan secara legal formal yang kemudian menganut syariat Islam. Kemudian apa yang terjadi jika kemudian satu perda berbasis agama tertentu? Ini masalah besar ya. Bagaimana ketika kita kemudian dibuat eh, agak terganggu ketika sebagian negara-negara timur itu yang beragama non-muslim kemudian membuat perda disesuaikan dengan agama mereka. Perda Injil misalnya yang ada di Kabupaten Manokwari. Di situ perda yang berdasarkan, yang bersumber dari Injil, yang digarap, disusun oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Manokwari, yang kemudian di situ disebut dengan Perda Injil. Nah, ini kan berbahaya sekali ya. Berbahaya sekali sebagaimana kita merasa risih dengan adanya Perda Injil ini, maka kita sebagai umat Islam boleh boleh jadi kita tidak sadar bahwa perda syariat itu juga membuat risih, menganggapnya sebagai ancaman bagi penganut agama di luar Islam. Jadi kalau kita ini membuat perda syariat, sebenarnya itu menimbulkan kecemburuan eh, oleh penganut agama yang lain. Sebagaimana kecemburuan itu kita rasakan ketika Kabupaten Manokwari menerbitkan perda Injil. Kalau kemudian itu terjadi, maka kemudian di beberapa daerah itu disusunlah perda-perda sesuai agama mayoritas di tempat itu. Ini kan berbahaya sekali. Bagaimana jika kemudian Provinsi Bali membuat perda Hindu misalnya, yang bersumber dari kitab-kitab suci mereka? Ini berbahaya sekali. Sehingga kemudian bila salah langkah
bisa menyebabkan perpecahan dan ancaman terhadap kebinekaan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang hidup di Hindu itu bukan hanya yang hidup di Bali itu bukan hanya orang Hindu, tapi juga banyak orang Islam. Ya. Di Bali itu banyak masjid, banyak orang Islamnya dan seterusnya. Ya. Sehingga kemudian disusun perda Hindu misalnya, wah itu adalah sebuah ancaman. Sementara Indonesia adalah negara dengan berbagai keragaman agama, suku, ras, etnis, dan seterusnya. Makanya kemudian kita sebut bahwa Perda Syariat ini adalah sebuah dilema. Kita adalah sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, tapi kemudian tidak bisa semena-mena membuat aturan disesuaikan dengan agama kita. Karena hukum publik itu adalah hukum yang menaungi semua elemen dan lapisan masyarakat, sehingga kalau berpihak pada agama tertentu, maka disintegrasi bangsa ini akan menjadi ancaman nyata. Oleh karena itu penting saya sampaikan bahwa untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam di masyarakat melalui pintu legal formal pembentukan undang-undang, maka harus tetap bernama undang-undang atau peraturan daerah tanpa diembel-embeli oleh satu narasi atau kata yang berkonotasi terhadap suatu agama tertentu. Sehingga apa yang kita cita-citakan sebagai negara dengan aturan yang sehat, aturan yang kemudian tidak bertentangan dengan agama, tapi juga tidak menodai kebinekaan. Karena kita ini hidup bersama meskipun berbeda agama, meskipun berbeda suku. Dan saya sekian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum shiratan mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.